ya, yang jujur aja ya, ngobrol tempat Anda, ngobrol Ya. pertanyaan saya nanti dijawabkan apa adanya. Jadi untuk mengenanya keadaan gimana, Anda apa itu jawab dulu yang jujur, nggak usah mengada-ada. Ya, enggak. Tadi ini sudah jadi siluman. Sudah. Ya. Ya coba saya tanya, Anda jawab dengan jujur. Tadi di tempat tinggal Anda atau sekitar atau di bawah kekuasaan mungkin goib di sana, itu tadi pagi itu telah terjadi kejadian apa? Orang berkerumun. Ya berkerumun dengan apa? Dengan alasan apa? Meninggal. Hmm? Meninggal. Benar ini Anda di daerah kekuasaan Anda ini tadi pagi ada seorang manusia yang meninggal tertabrak oleh kendaraan yang bernama kereta api itu. Tahu dari mana? Tahu dari mana kamu? Dari berita lah. Oh. Saya tidak akan Ya tentunya tidak menolong. usah. Saya tidak akan apa. Tak perlu menolong. Saya cuma sekedar ngobrol dengan kejadian yang sesungguhnya. Hanya cerita saja Anda, tapi berupaya jujur ya. Saya tidak akan ngotak-atik, tidak akan Tidak perlu membereskan, tidak akan mencampur urusanmu. lepaskan ya. Saya cuma sekedar ngobrol, tapi kamu terangkan yang detail, yang jelas. Ya, orang tersebut artinya yang tadi pagi meninggal itu ada nggak sangkut pautnya dengan goib? Ada sangkut pautnya. Ya. Nah, saya menanya kepada kebiasaan bangsa Anda ini. Bangsa Anda itu kan selalu menggunakan media-media untuk mencelakakan bangsa manusia. Benar sekali. Tentunya Anda kan tidak bisa apa media Anda mencelakakan. Ya mungkin bisa tapi jarang sekali dan sudah sekali kan seperti itu. Itu salah satunya Anda biasa, bangsa-bangsa Anda ini biasa mencari korban atau mungkin mencelakakan bangsa manusia, khususnya yang tertabrak oleh kereta itu. Itu kebiasaan bangsa Anda. Bila ada manusia yang tertabrak, Anda ini seperti apa itu cara Anda untuk memuluskan atau mungkin Kami cukup memasuki saja ke alam bawah sadarnya. ya ini kan di bangsa manusia itu ada istilah setan budek. Ya mungkin bangsa Anda ya tidak tahu lah, tapi namanya orang mempunyai cara sendiri cara menyebutnya, entah dari mana atau mungkin hanya kira-kira saja itu mengatakan. Kami menariknya seperti itu. Ya coba jadi Anda jadi tahu ini yang saya maksud. Itu setan budek itu cara kerjanya itu seperti apa itu, dari bangsa apa itu rata-rata? Dari bangsa siluman yang membentuk
masuk ke dalam yang akan menjadi tumbalnya. Jadi Anda, pas Anda itu masuk dalam tubuhnya. Masuk untuk menggerakkan hilangnya kesadaran. Kami menyelimuti, membentuk, menyelimuti tubuhnya, layaknya heningnya kesadaran. Tidak pekannya terhadap keadaan saat itu, hilangnya konsentrasi itu menyelimuti semuanya. Jadi bangsa Anda ini bukan sekedar menutup video pendengarannya, di penglihatannya, bukan. Jadi bangsa Anda ini berusaha masuk dulu. Sudah masuk di dalamnya. Itu bangsa Anda ini sebagai dikatakan tadi setan budak itu, Anda itu menguasai atau berada di sepanjang rel atau ada tempat titik tertentu? Ada titik tertentu yang sudah terbangun sejak lama. Itulah salah satu alatnya untuk mempermudah kami mendapatkan dari rusma yang ada. Untuk menjadikan dalam rumah-rumah kami untuk bekerja sama dengan kami. Jadi bangsa Anda ini sepanjang rel itu memilih titik-titiknya, tidak sepanjang rel itu. Tidak sepanjang. Artinya mungkin yang biasa dilalui manusia, Tentunya itu terutama banyak memancing kerumunan. berarti bangsa Anda sering memilih pintu-pintu perlintasan itu. Sudah ada lebih tepatnya. Itu bangsa Anda itu kira-kira kalau sudah bisa menguasai penuh manusia, biar hilang kesadarannya, hilang pendengarannya, penglihatannya itu, Anda membutuhkan berapa pasukan biasanya yang bekerja? Tergantung dari lemahnya orang yang akan saya bawa. Jika semakin orang itu tidak berkonsentrasi, artinya banyak celah di bawah pikirannya. Itu hanya jutaan kami untuk masuk mempengaruhi. Ya, bangsa Anda ini akan berbuat, akan melaksanakan kegiatan itu untuk mempengaruhi itu setiap waktu, setiap saat, atau Anda Waktu tertentu. tidak setiap saat? Tidak. Ya, yang raja kami perintahkan. Kapan saja raja kami memerintah untuk membuat seperti itu. Tugas-tugas untuk membawa yang akan dibawa dijadikan tumbal akan kami berangkat. Tidak setiap saat, tergantung dari raja kami memerintahkannya. Kan bangsa Anda tadi masuk ke dalam tubuh seseorang untuk menguasai, itu artinya orang yang bisa memakai kendaraan. Ya, seandainya kata itu memakai kendaraan, itu bangsa Anda itu juga menggabung di kendaraan itu atau tidak itu? Apa
Nanti otomatis dengan orang itu tidak sadar, semua yang ada di dalam dia, entah yang dia bawa, kami semua pengaruhi, terutama di orangnya terlebih dahulu, karena ia yang membawanya. Semua kami ganggu, termasuk yang ia bawa pun kami ganggu. Bagaimanapun caranya agar ia termakan dan terbawa ke kerajaan kami tentunya. cara Anda itu memilihnya, kemudian mengganggunya manusia tersebut tuh yang sudah masuk dalam kerajaan gaib Anda ini, atau yang mendekat dengan perlintasan atau rel itu, atau semenjak kapan Anda ini? Kerajaan saya sudah ada. Artinya sudah dekat baru Anda menggoda? Dekat. Tidak dari jauh-jauh sana, tidak? Tidak, karena sudah ada. Dan tidak semuanya perlintasan seperti itu memiliki kerajaan. Ya, ya kan yang tadi pagi ini kan bukan perlintasan, artinya dekat stasiun. Ya itu juga tempat berkerumunnya orang juga. Ya, jadi orang-orang yang mudah Anda pengaruhi atau ditarget, Anda memilih atau sembarangan orang itu? Saya yang memilih, tentunya yang termudah. Kami menguasainya. Kami tidak memilih. Intinya semua yang terlemah akan kami makan. Anda melihat dari kelemahan orang itu, rohani orang itu, Terlihat sangat jelas. itu yang mudah-mudah sekali Anda masuki, mudah-mudah sekali Anda ganggu, Anda kuasai. Itu tipe manusia seperti apa? Yang bodoh terhadap pemikirannya. Masih sudah kacau. Itu kelemahan yang terutama. Yang akan bawa. Artinya orang yang tidak konsentrasi, yang tidak mengutamakan kesadarannya, atau seperti apa itu maksudnya bodoh itu? Dalam pemikirannya kacau. Oh kacau, tidak konsentrasi. Sudah terlihat lubangnya di saya. Nah Mas Anda bisa melihat kalau ada manusia yang lagi kacau pikirannya? Itu sangat jelas. Untuk lubang. Tuh satu yang tidak konsentrasi, artinya yang kacau, yang galau mungkin itu. Terus manusia itu apa lainnya yang mudah Anda akan jadi target Anda, yang akan Anda pengaruhi lagi? Intinya itu. Inti dari semua itu. Ya kalau itu secara umumnya kira-kira ada nggak, apa memang itu aja yang jadi pilihan Anda? Itu yang lebih tepatnya. Salah satu celah. Tidak perlu lama kami kuasai itu. Ini kebetulan kalau kerajaan Anda ini kerajaan siluman atau kerajaan jin? Sudah siluman.
ya siluman. Yaitu dalam Anda menggoda, menguasai seorang manusia, jadi Anda katakan membutuhkan pasukan berapa? Jutaan. Itu Anda masuk dalam tubuhnya, masuki semua fungsi-fungsi semuanya, akan ditutupi atau seperti akan apa? saya selimuti heningnya yang ada di sekitar itu intinya. Yang dikatakan setan gudeg itu bukannya sekedar Anda di lapisan luar menutupi penglihatannya, menutupi pendengarannya, itu tidak. Anda masuk ke dalam tubuh orang tersebut. Dari intinya semuanya yang mengendarai, tidak hanya satu, tidak hanya penglihatan atau pendengarannya, tapi langsung ke intinya saja, ke alam bawah sadar dia. Jadi kalau seandainya sudah menguasai penuh dalam tubuhnya, sekalipun di klakson, diteriakin, tidak akan bakal mendengarnya. Kalau berbeda, jika dia memiliki sentuhan, artinya sudah ada titik kontak di dalam tubuhnya, sudah berbeda lagi. Itu dari inti semua yang Anda kuasai, tubuh manusia yang sebagai calon korban Anda ini, masa Anda ini, Anda biar akurat itu apanya itu yang Anda kuasai? Sukmanya baru sukmanya. Itu yang Anda itu dengan cara ditutup apa diikat atau seperti apa sukma itu? Menyelimutinnya, Harus dilimutinya. pagar keliling. Seperti layaknya tidak ada. Dari keadaan posisi itu, dia tidak merasakan adanya bahaya yang akan ia kerjakan. Sekejap seperti orang tidak memiliki rasa. Ya, pengalaman Anda ini pernah belum? Artinya gagal dalam menjalankan tugas Anda, artinya Anda sudah bisa menguasai orang itu sudah. Hanya satu dua saja. Itu biasanya seperti apa itu? Anda kan sudah menguasai, sudah tadinya harap-harap sudah berpersen, tapi kok kenyataannya orang tersebut ini masih selamat ini. Itu Anda ada yang mengusir atau apa itu pengalaman Anda ini? Ada yang menghalangi saya. Hmm? Ada yang menghalangi semua pasukannya. Lu datang dengan tiba-tiba atau seperti apa? Tiba-tiba, sekejap, seperti cahaya putih. Oh itu. Semua pasukan saya dibersihkan, semua diusir. Tentu ada yang akan mempengaruhinya. Jadi orang-orang yang hampir-hampir saja itu kecelakaan yang tadi pikirannya sudah sadar diri, Target. ya ditarget, tapi kok kenyataannya itu masih terselamatkan. Itu ternyata Ada yang mendorongnya. itu ada kekuatan yang menolongnya seperti itu. Ada. Artinya Anda juga Bukan bagian saya saja berarti.
Ya, katanya berurusan dengan goib juga Anda ini. Ya, Dari bangsa apa atau malaikat itu atau apa? Begitu. atas Oh. dia yang selalu gagalkan. Ya, satu dua. Tapi itu hampir-hampir rata-rata itu kalau orang yang meninggal di perlintasan kereta api atau mungkin di rel itu yang artinya ketabrak kereta api itu rata-rata itu memang sudah takdir ajalnya atau memang diakibatkan karena dipengaruhi dikuasai oleh bangsa siluman seperti Anda ini. Tentunya sudah kami bawa. Ya, itu bagaimana itu mutlak gangguan Anda Gangguan saya memang sudah jatah saya. ya kan ini dari yang saya dengar dari pengalaman omongan manusia itu tuh contohnya di perlintasan kereta api itu kan seolah kendaraan itu kayak ada magnetnya ya kan itu kalau yang berbicara di perlintasan seolah semua nggak fungsi seolah tertarik dengan kekuatan magnet itu. Berarti itu apakah kekuatan itu dari bahasa Anda ini yang mengganggunya, menariknya? Ada unsur dari kami semua itu. Ya? Ada unsur semua di dalamnya. Kami akan menahannya. Bagaimana caranya? Akan terjadinya seperti ini. Untuk kami bawa kerajaan saya. Dan hampir semuanya seperti itu terjadi. Jadi intinya istilah yang dikenal oleh sebagian orang yang dikatakan tenaga merasakan budek itu ternyata itu bangsa anda ini dari bangsa siluman, begitu intinya. Ya, Terus cara kerja Anda ini hanya menutupi telinganya atau masuk dalamnya? masuk putih, rusuknya tertutup sementara untuk jalan kami. Lingi rusuknya yang di dalam agar tidak berfungsi sementara. Tidak hanya dari pendengarannya saja. Nah, pengalaman Anda ini itu, khususnya orang Islam itu ada panduannya berpikir, ada panduannya untuk selalu berdoa sebelum menjalankan aktivitas, termasuk juga untuk penyeberangan atau sesuatu yang mungkin rawan akan kecelakaan. Itu Anda sering nggak melihatnya itu sudah dibentengi dulu, sudah ada diselimuti cahaya yang sebenarnya Anda itu susah untuk menembusnya. Hanya beberapa saja. Ya artinya ada itu orang-orang seperti itu. Ada juga Ada. pasti menyadari bahwa itu Saya berdoa. melihat, ya, walaupun bukan dia masih ada yang lain. Nah, ya artinya kalau orang yang berdoa pun nanti ada berbeda dari orang yang tidak berdoa. Ya, akan lebih susah bagi saya. Saya bilang apa yang akan membawanya, memberi dia kesadaran. Itu ya tidak konsentrasi itulah yang utama ya. Yang Anda susah ya. Jika orang tersebut memang menggunakan konsentrasinya, hati-hati, sabar, nggak buru-buru, itu sudah ada benteng yang terpasang otomatis.
Anda juga memang kan udah ahlinya menggoda ya, makanya Anda kan mempunyai 1001 trik lah. Tapi kan artinya manusia kan ada kesempatan kan minta perlindungan. Ternyata kalau memang itu dipakai pasti bahasa Anda pun kan kewalahan kan untuk menggodanya kan. Banyak pasukan lagi untuk menambahkan pasukan jika itu orang tertuju oleh raja saya. Jadi pada nih rata-rata orang yang silakan meninggal di kereta, dalam rel kereta itu pasti itu gangguan oleh bangsa Anda ini. Iya, sudah dipastikan. Ya, istilahnya tidak hanya kebetulan karena tidak konsentrasi. Tidak ada yang kebetulan. Bangsa Anda ini selalu mengintai berarti. Ya, selagi ada kesempatan banyak, kami akan terus membawanya. Kalian, kalau kami. Tapi kadang-kadang ada istilah manusia yang seperti ini. Wah, dah zaman sekarang ini jangan Allah dikatakan dengan goib. Ya, jangan dengan melulu goib itu kan karena salah sendiri, tidak konsentrasi. Itu kira-kira kalau Anda mendengar manusia seperti itu tuh gimana ini pandangan Anda? Bisa jadi juga celah, bisa juga jadi penghalang. Gimana? Bisa jadi celah, bisa jadi penghalang. Celah yaitu dengan pemikiran itu seolah-olah tidak memikirkan kami, bangsa goib, yang tidak akan membawa dia tentang kekhawatiran. Salah satunya yang menjadi penghalang juga. Bisa juga dia menjadi celah kelemahan tidak sadarnya adanya bangsa kami. Justru yang akan membuka semuanya. Tapi bukankah memang Anda ini kalau selagi belum punya beragama memang itu musuh yang nyata bagi bangsa manusia? Ya, Artinya Anda selalu senang Yang untuk tidak mencerahkan, memperkosa beragama. manusia. yang tidak beragama itu bukan bagian dari kami, bukan inti dari bagian kami. Yang tidak beragama. Tapi ada apa penggodanya kalau tidak beragama itu? Sudah ada. Tetap ada yang menggodanya. Oh, itu bukan bagian inti dari kami. Kalau kelompok Anda ini, pelajaran agama Anda ini, Anda memilih sifat manusia yang tidak konsentrasi atau memilih keimanan manusia itu? Saya lebih tidak konsentrasinya. Oh, berarti semua itu anggapnya sama. Intinya Anda tidak melihat keimanannya, nggak melihat apa tidak. Dalam pikirannya itu, otomatis dari lemahnya pikiran tentunya juga membawa iman. Artinya di dalam hati itu, jika dia membawa iman, pasti dari kelemahan pikirannya akan tenang saja. Tidak adanya lubang bagi kami untuk memasuki nyelimuti rusuma itu sendiri. Jadi kalau hanya sekadar orang yang tidak konsentrasi, apakah bangsa Anda itu tidak akan tertarik menggodanya, dibiarkan saja, atau itu malah dengan tidak konsentrasinya orang itu
bangsa Anda pasti akan minat masuk dalamnya. Yang tidak konsentrasi itu yang akan mudah sekali kami. Nah itu otomatis bangsa Anda itu akan masuk dalamnya, menggodanya, atau Anda biarkan? Otomatis kami itu yang akan menjadi target siapapun. Karena itu lubang-lubang kesenangan kami. Berarti tidak cuma sekedar tidak konsentrasi itu menjadikan orang bisa celaka, tapi karena dengan tidak konsentrasi itu malah mengurang bangsa Anda, karena bangsa Anda ini untuk semakin masuk untuk lebih menambah ya seperti apa? Mudah saja jika orang yang tidak konsentrasi atau membentuk lubang hitam, artinya kekacauan di dalam pikirannya, itu lebih mudah sekali. Kami bangun rencana yang untuk membuat ia meninggal. Ya, artinya ada enggak ini kira-kira orang yang mungkin pas lagi melalui perlintasan atau mungkin melalui rel itu, yang kebetulan orang itu tidak konsentrasi, tidak hati-hati, artinya bangsa Anda ini tidak tertarik, atau mungkin Anda biarkan, itu ada enggak? Banyak. Hah? Banyak sekali. Tapi kami juga lihat dari raja kami, kapannya itu yang terpentingnya waktunya. Jika bisa setiap hari, pasti akan kami jadikan tumbal semuanya. Jadi ada orang yang kecelakaan di rel ini yang memang karena kurang konsentrasi, tidak konsentrasi. Ada juga yang diganggu bangsa gaib, seperti itu. Jadi tidak semuanya diganggu bangsa gaib. Tidak semua. Tapi setiap perlintasan, Hampir semuanya ya. tapi setiap perlintasan kereta misalnya itu, atau enggak di stasiun, ya tempat pemberhentian kereta, itu pasti akan dihuni oleh kerajaan gaib bangsa Anda, atau tidak mesti? Pasti Ada setiap tempat itu kerajaan gaibnya. ada. Terus sama kekuatannya atau beda-beda? Berbeda. Ya, jadi setiap kecelakaan itu intinya tapi ada penyebabnya. Bisa satu karena konsentrasi, tidak konsentrasi, tidak hati-hati, dan yang kedua itu karena dikuasai oleh bangsa gaib siluman seperti Anda ini, seperti itu. Ya, tentunya yang jadi jatah saya. Tapi ada sendiri di alam Anda pernah belum mendengar dari istilah manusia itu yang katanya kasih julukan setan budek gitu? Mendengar atau belum? Pernah? Belum pernah. Tapi itu ada tuh sebagian manusia yang cara gampangnya itu mengatakan paling kena gangguan setan budek seperti itu, sehingga tidak mendengar adanya kereta. Yang tadi saya katakan dari awal, ya hampir sama sebenarnya. Dari kerjanya sama seperti saya, menyelimuti semua rusukannya untuk mengheningkan rasa-rasa yang dia
merasakan rintikan sementara seperti itu. Sebenarnya bukan dari cara pandang yang mendengar saja, dari penglihatannya saja, tapi dari rasa itu yang mempengaruhinya. Seperti layaknya hilangnya rasa saat ia berada di posisi itu. Itu kalau ada orang yang sengaja malah menabrakkan diri, Itu malah lebih gampang lagi. ya artinya itu tanpa dipengaruhi bangsa Anda atau itu karena ada pengaruh Anda, jadi ada yang sudah menggiring saja, yang di dalamnya sudah menyetorkan sama. Itu malah lebih gampang. ya itu artinya kalau orang yang memang sengaja bunuh diri menabrakkan itu murni pemikirannya yang sudah Sudah terbalik dikuasai. atau memang itu kalau dikuasai penuh. Sudah dikuasai penuh. Tinggal menerima saja. Sudah dikuasai. Sudah, ya, ketika diselimuti oleh bangsa saya, dia hanya mengiringnya saja ke jalan kami. Berarti kalau orang yang memang niat bunuh diri Ya melalui sudah ketabahan dikuasai itu, penuh, tidak perlu diganggu. iya, Memang sudah ada di dalamnya. artinya itu murni gangguan goib, Ya, Kalau sudah itu- murni dikuasai. murni ya. Sudah hilangnya semua yang ada di dalam pikirannya. Sudah lengket menyatu dengan jasadnya. Tinggal setor saja. Ya sudah itu, memang Anda kembali ke tempat Anda.